haji dan umroh. Sesuai amanat undang-undang ada 3 kategori. Yang pertama, hak bapak dan ibu itu mendapatkan pembinaan. Nah, pembinaan mungkin salah satunya sekarang pada hari ini. Pada hari ini bapak dan ibu mendapatkan pembinaan manasik haji di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Nah, untuk awal pembinaan ini kita Pandeglang khususnya ada kabupaten kota lain yang melaksanakan di tingkat kabupaten dulu. Kalau kita kecamatan dulu. Jadi pembina manasik di tingkat kecamatan ini ya kepala KUA. Alhamdulillah Bapak kita kepala KUA sudah banyak pengalamannya. Dulu berangkat sebagai ketua kloter di 2014 kalau nggak salah ya. Ketua kloter Pak Kepala mengawal satu kloter, satu pesawat 2014. Nah, kemarin baru hangat, masih hangat 2023 kemarin. Alhamdulillah bersama ibu ya, bersama ibu sebagai jemaah. Jadi pengalaman sebagai petugas mengalami dan sebagai jemaah juga mengalami. Alhamdulillah masih hangat kepala KUA. Nah, ini salah satunya pembinaan. Nah, pembinaan pada hari ini dilaksanakan seyogyanya setiap kabupaten kota itu 8 kali pertemuan, 6 kali pertemuan di tingkat KUA dan 2 kali pertemuan nanti di tingkat kabupaten. Jadi pada hari ini diundang sebanyak 68 atau 68 jemaah. Ini termasuk hak bapak dan ibu pada hari ini mendapatkan pembinaan manasik. Selanjutnya dalam pembinaan manasik ini nanti kami berharap untuk tingkat kabupaten 2 kali pertemuan usahakan hadir juga, karena ini udah tinggal menghitung hari ke pemberangkatan. Tinggal menghitung hari, insya Allah Pandeglang Pak Kepala hasil Qur'an kalau tidak ada perubahan kita berangkat tanggal 17 Mei. Tanggal 17 Mei itu gelombang pertama. Gelombang keduanya insya Allah kalau tidak ada perubahan kita tanggal 3 Juni. Mei, Juni, tanggal 3 Juni dan tanggal 5 Juni. Insya Allah ini belum ditandatangani, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kita ada 2 kloter atau 3 kloter untuk bagian Pandeglang, 2 kloter utuh dan sisanya gabungan. Karena jumlahnya fluktuatif, kita naik turun. Kalau turun kayaknya enggak, kalau naik mudah-mudahan kayak semalam juga walaupun mendadak amat katanya. Waktu nasib itu kita tidak bisa mendahului dan kita tidak tahu. Kalaupun tugas kita hanya mempersiapkan. Kayak nanti akan saya sampaikan terkait dengan apa sih urut porsi, apa sih prioritas lansia, apa sih cadangan, nanti akan saya sampaikan. Baik Bapak dan Ibu, untuk pembinaan hari ini mohon mulai dari hari ini jemaah itu harus memegang prinsip waktu. Contoh kecil, pada hari ini kepala KUA mengundang jam berapa undangan? Jam 7. Kalau Bapak datang pesawat terbang jam 7, datang jam 8, harus benar-benar sudah bisa menghitung waktu. Ini perjalanan. Jadi kalau kumpul atau diundang jam 7, datang jam 7. Kalau nanti pemberangkatan di sana mau izin, di sana udah nggak ada konsekuensi. Ini antar negara. Dan bukan negara kita, dan bukan di Mandalawangi, bukan. Bisa minta maaf, bisa minta konsekuensi, tidak bisa. Kalau di sana tidak bisa. Kalau bis berangkat jam 7, jam 3 malam, nggak ada konsekuensi. Pagi aja berangkatnya nggak bisa. Jadi ini udah mulai kita bisa memprediksi waktu. Jadi kalau
Jumatan di sana jam 11.30, apakah kita berangkatnya jam 11? Tidak. Ke masjid pun kita berangkat Abah ya. Kalau Jumatan jam 11.30 atau jam 12, itu subuh kita udah berangkat dari maktab. Gak bisa kita ngitung waktu kayak di sini lah jam 11 masih ngerokok dulu, ini dulu, itu dulu ya. Ini akan ketinggalan. Jadi udah harus bisa mengukur waktu. Karena udah mulai perjalanan ini, ingat perjalanan. Perjalanan itu kalau tadi itu saya gambarkan, pesawat berangkat jam 7.15, kita datangnya jam 7.30 udah wassalam. Kita harus jam 7.30 berarti jam sebelumnya 5. Kayak pemberangkatan nanti insya Allah kita lihat waktu di jadwal di Qur'an, seperti kita diterima di embarkasi Pondok Gede itu jam 8.00. Kita udah bisa ngitung waktu minimal 5 jam ke belakang. Berarti harus kumpul di pendopo, berangkat di pendopo itu jam berapa, kita harus sudah hitung waktu. Gak bisa jam 8.00 kita nyampe ke sana jam 7 atau seperti itu. Ini gambaran dan ini pengalaman yang wajib diketahui. Jadi untuk waktu sudah bisa mengukur. Jadi ini terkait dengan perjalanan tadi, sekali lagi pesawat berangkat jam 7.30, jangan datangnya jam 7, jangan. Di sana duhurnya jam 12, kalau kita berangkatnya dari maktab jam 11 itu udah kebagian tempat, adanya paling belakang, adanya dekat maktab nanti sholatnya. Jadi seperti itu terkait pembinaan. Yang kedua, amanat kepada kami, amanat undang-undang ini. Yang keduanya, selain dari pembinaan, ada yang namanya pelayanan. Yang akan saya uraikan terkait dengan pelayanan, bahwa yang pokok pelayanan kita di internal dulu saya gambarkan bahwa ada 3 pelayanan di PHU sebelum pelayanan ke yang lainnya. Pertama, kita melayani pendaftaran. Bapak dan Ibu daftar 2012 dan 2013. Betul? Betul. Sekarang 2024. Berapa tahun daftar tunggunya? 12 tahun. Masya Allah, 12 tahun. Kalau per hari ini, minggu ini, bulan ini daftar, estimasi kuota kita itu kuota Provinsi Banten itu daftar tunggunya 27 tahun, mau naik ke angka 28 tahun. Kalau minggu ini daftar berarti Bapak 11 atau 12 tahun. 12 tahun lama menunggu. Alhamdulillah, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa yang ada di majelis ini, yang kepanggil hari ini adalah manusia atau makhluk Allah yang terpilih, oleh Allah pada hari ini, yang dipanggil oleh Kepala Kawah sebanyak 68 jemaah atau 68 tamu-tamu Allah. Saya yakin perjalanan panjang dari tahun 2012, betul, dari 2013 kita menunggu lamanya, lama 11 tahun itu, kayaknya 11 tahun ada yang sudah punya anak 2 juga, lama banget daftar tunggunya 11 tahun. Manfaatkan waktu yang lama. Proses dari 2012-2013 awal yang kepanggil itu baru tanggal 3 Januari 2013. Akhirnya ada 3 kategori jemaah, nanti saya akan sampaikan bahwa pada hari ini, kemarin pengumuman 10 Januari 2024, pengumuman pelunasan estimasi awal Kabupaten Pandeglang mendapatkan jumlah 1.162 jemaah yang berhak lunas. Kita umumkan, kita sebar ke 35 kecamatan. Alhamdulillah tidak
pantang menyerah dan tidak lelah kepala KUA mendapatkan informasi dari kita dan meneruskan informasi-informasi ke jemaah terkait dengan administrasi yang harus diselesaikan, padahal masih tahun 2023 belum 2024. Untuk persyaratan dokumen betul, untuk memohon atau menyampaikan informasi persyaratan paspor, dokumen pada waktu itu yang diundang, yang diberitahukan mungkin waktu masih 2023 dengan alasan Pak masih jauh amat, katanya masih jauh amat. Ini baru 2023 tapi sudah dipanggil untuk menyiapkan persyaratan. Betul ada yang kepanggil waktu 2023, udah disampaikan sampai hari ini 2024. Jadi perjalanan panjang dari proses 1162 dibuka pelunasan tanggal 10 Januari sampai 23 Februari, dan yang lulus sampai hari ini dari 1162 hanya 871, 291 orang atau jemaah yang tidak bisa membersamai kita dengan berbagai alasan. Banyak yang karena alasan istiqoah keuangannya, ada yang sakit, ada yang meninggal. Makanya pada hari ini yang 871 Kabupaten Pandeglang ini yang lulus dari proses-proses panjang. Alhamdulillah. Dari 871 yang sudah kita umumkan, yang sudah kita filter, 291 jemaah yang tidak melunas dengan berbagai alasan. Kemarin ada 3 kategori jemaah pada tahun ini. Kategori pertama yaitu dari urut porsi. Urut porsi tadi sudah saya sampaikan dari daftarnya Januari 2013. Dan Januari 2013 pun tidak semua jemaah ke bawah. Hanya hitungan tanggal pertama sampai tanggal 3 Januari yang ke bawah. Itu yang urut porsi. Yang kedua, ada yang namanya prioritas lansia. Alhamdulillah tahun ini masih ada program prioritas lansia. Yang prioritas lansia kalau dihitung dari daftar belum waktunya, estimasinya masih panjang. Karena prioritas lansia dihitung dari tahun lahir. Dihitung dari tahun lahir. Paling rendah tahun lahirnya itu bulan 9 tahun 1941 yang ke bawah. Dihitung berarti 83 tahun usianya. Makanya kita bersyukur yang prioritas lansia bisa kepanggil. Kalau dari tanggal daftar, dari tahun daftar belum waktunya. Nah, program prioritas lansia ini semuanya sistematis. Nggak ada yang prioritas lansia diusulkan, nggak ada. Kalaupun usianya sudah 100 tahun, tapi kalau ada tahun daftar juga minimal 5 tahun. Jadi yang prioritas lansia ini pertama diambil dari tahun daftar minimal sudah 5 tahun. Sekarang tahun 2024 paling rendahnya 2019 yang ke bawah. Tahun lahirnya 1941. Ada yang datang ke kita karena mendengar ada prioritas lansia, usianya betul sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun, kita hitung 100 tahun. Tapi begitu dilihat tahun daftarnya 2020, nggak bisa masuk. Jadi semuanya serba sistem. Kalau yang mengusulkan, memohon yang lansia masuk seperti 75, 80 tetap nggak bisa. Ini sudah sistem. Ini kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, cadangan. Nah ini cadangan, kayak pemain bola katanya ada cadangan. Gitu. Karena yang berangkatnya makhluk hidup bukan barang, jadi perlu dipersiapkan cadangan. Dan proses panjang ini tidak bisa instan, harus mempersiapkan dokumen dan lain sebagainya.
waktu dan lain sebagainya, perjalanan panjang yang tadi saya sampaikan bahwa ini cadangan diambilnya dari urut porsi, bukan yang karena daftar-daftar jauh katanya. Maksud saya minta dimasukin ke cadangan, tidak. Tetap dari urut porsi daftar. Tadi saya sampaikan urut porsi sampai 3 Januari. Berarti lewat dari 3 Januari, 4, 5, 6 seterusnya itu masuk kategori cadangan. Di bawahnya antara nomor porsi dan tanggal daftar tidak bisa dibohongi. Udah sistem semuanya. Udah sistem semuanya. Jadi yang cadangan ini sampai ke 15 Februari kalau nggak salah yang masuk kategori berhak melunas. Cadangan ini masuknya berhak melunas. Belum masuk kategori berhak berangkat. Kalau yang urut porsi dan prioritas lansia ini masuk langsung berhak melunas, berhak berangkat. Perbedaannya itu. Kalau cadangan baru masuk kategori berhak melunas. Makanya yang 3 kategori ini yang cadangan, lagi-lagi cadangan sebelum melunas itu karena tahun ini sangat berbeda. Cadangan, urut porsi, prioritas lansia tahun ini berbeda. Tahun kemarin itu kita melunas dulu. Setelah melunas kepanggil baru cek kesehatan. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu cek kesehatan dulu. Istitoah dulu, harus keluar dulu surat keterangan istitoahnya. Setelah keluar istitoah baru kita bisa lunas, dan proses istitoah pun perlu waktu kesabaran. Ada 2 hari, 3 hari sudah lunas, belum udah cek kesehatan, udah istitoah katanya, masih belum bisa ngelunas aja, betul. Itu perjalanan dan itu proses. Karena tidak bisa instan, semuanya diinput dulu di dinas kesehatan, ngelink dengan pihak bank, ngelink dengan pihak Kementerian Agama. Jadi ada waktu. Nah ini yang prioritas lansia sama prosesnya. Dia istitoah dulu, pasporannya sama, istitoahnya sama, lunasnya sama, nggak ada yang beda, nggak ada yang beda. Jadi ada lagi begitu tahap kedua dimulai. Baru lagi program, ada yang namanya penggabungan keluarga terpisah, atau kita bisa nyebutnya mahram ya. Ada di sini, ada yang masuk, yang mengusulkan tadi dilaporkan 3 jemaah. Karena keluarga terpisah, mungkin ibunya masuk, tapi istrinya enggak atau anaknya enggak, bisa diusulkan. Dan itu pun ada ketentuan. Ada ketentuannya. Untuk penggabungan keluarga terpisah ini minimal sudah daftar 5 tahun sama sudah daftar 5 tahun, diambil 2019 yang bisa diusulkan. Nah 3 kategori ini alhamdulillah, yang pertama mendapat tambahan naik, cadangan naik 3 jemaah ya. Terus semalam ada estimasi lagi dari provinsi, dari nasional, bahwa untuk kuota Provinsi Banten ini ada penambahan dari embarkasi bahwa kita embarkasi Pondok Gede. Begitu dihitung per embarkasi untuk DKI Jakarta dan Lampung itu tidak terpenuhi kuotanya. Kalau Banten itu melebihi karena banyaknya cadangan yang melunas. Dengan kekurangannya DKI dan Lampung, karena embarkasi Pondok Gede itu 3 provinsi. Embarkasi Pondok Gede itu 3 provinsi, Lampung, DKI, dan Banten. Nah, Lampung dan DKI tidak terpenuhi kuotanya. Akhirnya diserahkan ke Banten. Akhirnya dihitung kekurangannya, kalau nggak salah dengan yang kemarin itu sekitar 600 jemaah, Pak. Itu kita yang terima Banten. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Dari kuota Pandeglang 1162 jemaah mendapatkan kuotanya karena kita kuotanya kuota provinsi. Perlu diingat, bukan kuota kabupaten kota, tapi kuotanya kuota provinsi. Karena kuota provinsi, contoh saya gambarkan waktu daftar. Ada nggak yang suami istri di sini? Ada.
nomor porsinya berurutan tidak? Berurutan? Tidak. Ada yang tidak berurutan? Bedanya 2 digit, 2 angka atau 3 angka atau 3 angka? Oke. Ini perlu diketahui bahwa kuota kita itu kuota provinsi. Begitu Bapak dan Ibu detik yang sama, hari yang sama, tanggal yang sama daftar, itu ada kabupaten kota lain yang sama, detik yang sama, jam yang sama, tanggal yang sama. Sehingga ada kabupaten kota lain, karena Banten ini ada 8 kabupaten kota. Jadi detik yang sama, begitu Ibu daftar, Bapak daftar, keselang sama kabupaten kota lain. Pada detik yang sama penginputannya sama-sama, karena kita nggak lihat di kabupaten kota lain. Akhirnya seperti ibunya nomor 5, nomor 6-nya diisi oleh Tangsel, nomor 7-nya diisi oleh Cilegon, nomor 8-nya baru sama suaminya. Paham? Ya, seperti itu. Jadi keselang. Makanya ketika ada jemaah Kecamatan Mandalawangi yang berhak melunas 100, ada 80 yang melunas, ada 20 yang tidak melunas, ada yang ngotot datang ke kita, ini ganti aja sama kita dari Mandalawangi. Gak bisa seperti itu, gak bisa. Jadi nomor urut itu urut provinsi. Bukan berarti Mandalawangi ada 2 orang yang tidak melunas bisa diganti lagi sama Mandalawangi, tidak. Sama kecamatan lain pun sama, tidak bisa. Urut porsi itu bisa diselang sama Tangsel, bisa sama Cilegon, bisa sama Lebak, bisa sama Serang. Itu berdasarkan urut porsi. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang cadangan pun sama, kekurangan 600 atau tambahan 600 itu sebanten. Makanya dilihat sampai tanggal 22 awal yang ketarik 22 Januari 2013, naik sekarang tanggal 31 Januari 2013 yang ke bawah. Berarti habis tuh Januari 2013 yang daftarnya sama, itu akan ketarik semua dan akan ke bawah semua. Jadi dari jumlah 600 jemaah sebanten, kita kebagiannya 87 jemaah, dan Mandalawangi kebagian tadi terucut per kecamatan, ada yang kebagian, ada yang enggak, karena pada detik yang sama, tanggal yang sama, hari yang sama, ada yang daftarnya tiap kecamatan, enggak semua kecamatan yang terpilih atau yang masuk pada kuota itu. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kalau ada cadangan yang seperti bulan Februari, bulan Maret, padahal dia sama cadangan, udah lunas, udah istitoah, udah pasporan, sama. Kategorinya belum masuk kategori berhak berangkat, baru masuk kategori berhak melunas, tapi sudah ready, sudah siap, gitu, sudah siap semuanya. Nah, dari jumlah Mandalawangi keseluruhan dari 871 kita naik dengan naiknya cadangan Pandeglang, insya Allah 985, jadi masih kurang 1000. Kemarin 1179 kita memberangkatkan. Pandeglang sejarah tahun kemarin nyampe 6 kali pemberangkatan dan 6 kali pemulangan. Tahun kemarin 6 kali memberangkatin, 6 kali menjemput, dan 3 kloter utuh. Kemarin masih pakai Garuda, dan tahun ini kita mendapatkan pesawatnya Saudi Arabia. Makanya ini ditunggu nih Pak Kepala, yang mandiri yang tidak masuk KPIH hari ini kita tunggu usulan per regu. Satu regunya 10 orang. Kita tunggu hari ini. Setelah selesai manasik, mungkin bisa berembuk, ada tetangga, ada adik, ada kakak, disatukan menjadi 10 jemaah yang mandiri. Kalau yang sudah KPIH mungkin masuk ke KPIH itu sudah ditutup juga sama KPIH, silakan. Tapi kami tunggu hari ini karena tahun ini kita mendapatkan pesawatnya Saudi Arabia.
yang jumlahnya 440 jemaah per pesawat. 440, kalau Garuda itu 380, ini naik. Jadi nanti pemberangkatan biasanya kita 10 rombongan, tahun ini 11 rombongan. Per rombongannya itu 40. Jadi kali 11, 440 rombongan sekali berangkat. Kita 2 kali atau 2 kloter utuh untuk Pandeglang, gelombang 1 dan gelombang 2. Makanya kami tunggu segera yang mandiri untuk membentuk, udah semua membentuk regu rombongan udah? Belum. Nanti dikomandoi oleh Pak Kepala ya. Mudah-mudahan setelah beres manasik nanti langsung kompromi 10-10 usulkan. Apabila ada keluarga, adik, kakak, sanak saudara di kecamatan lain yang mandiri di Jadasari, ada yang di Sumur, ada yang di Cibagiung, silahkan disatukan biar bisa bersatu, biar satu kamar, satu bis, satu pesawat, bisa silahkan. Yang penting tahun yang sama pemberangkatannya. Itu terkait dengan apa? Dengan pemberangkatan, terkait dengan pembinaan dan pelayanan pendaftaran sudah. Sekarang saya akan sampaikan terkait dengan pelayanan pembatalan. Pelayanan pembatalan lagi-lagi bahwa kita sampaikan ini hak bapak dan ibu, hak jemaah untuk membatalkan. Itu hak. Tiap hari saya di bawah 5 jemaah, di bawah 10 jemaah mendatangani pembatalan. Yang daftar banyak, yang batal pun banyak. Ini miris Pak terkait dengan pembatalan. Saya menandatangani pembatalan, ini sedih sebenarnya Pak. Jadi mungkin ya karena datangnya di meja saya pembatalan, yang daftar sehari ada 8, ada 9, atau di bawah 5. Pembatalan pun sama, banyak. Kalau alasannya meninggal mungkin logis, memang meninggal dan tidak ada penggantinya, karena sekarang ada program pelimpahan porsi, bisa digantikan oleh keluarga, oleh ahli waris, ini bisa dilimpahkan porsinya. Cuman yang membatalkan ini lagi-lagi, tadinya saya tanda tangan karena ini hak, tapi pengen mencoba mengedukasi atau informasi alasan kenapa sih jemaah ini dibatalkan. Begitu saya coba diskusi, saya coba panggil ke ruangan, coba komunikasi, alasan-alasan ada suami istri yang membatalkan, saya penasaran gitu kan. Ini bapak dan ibu punten kenapa dibatalkan? Alasan yang bikin miris ke saya karena daftarnya kalau nggak salah 2014, tinggal nunggu 1 hari. 2014 tinggal nunggu 1 tahun, kan sekarang yang tarik 2013, paling hanya setahun atau 2 tahun lagi. Alasannya mau umroh saja, benar tinggal nunggu 2 tahun atau 3 tahun lagi. Sekali lagi bahwa itu hak, saya tidak melarang, cuman sayang. Jadi yang wajib dimundurkan, yang sunnah didahulukan. Mungkin bapak dan ibu bisa gambar apa yang saya sampaikan. Ini lagi-lagi bisa khawatir nenggel karena keluarga orang terkait dengan bab ini. Ada oknum yang membujuk jemaah haji untuk umroh dan dia mengorbankan pembatalan hajinya. Ini mohon kerjasama Pak Kasubuan. Ini realita yang saya lihat, yang saya tanya langsung, saya bujuk. Ada sebagian jemaah yang tidak jadi membatalkannya dan ada yang jadi. Dan sekali lagi ini hak, tidak bisa mencegah. Selanjutnya terkait dengan pembatalan, ini ada pelayanan pelimpahan porsi. Lanjut ke pelimpahan porsi, bahwa
perlu diketahui yang berhak menerima pelimpahan porsi adalah yang pertama, kalau suaminya meninggal bisa digantikan sama istrinya. Kalau istrinya tidak bisa, bisa digantikan sama anak-anaknya. Kalau anaknya tidak bisa, bisa digantikan sama adiknya. Kalau adiknya tidak bisa, sama kakaknya. Kalau kakaknya tidak bisa, bisa sama uminya. Kalau uminya tidak bisa, sama abinya yang sejajar. Paham ya? Yang sejajar. Selain itu tidak bisa. Sama mantu, sama cucu tidak bisa. Karena dibuktikan dengan dokumen negara, yang disebut dokumen negara itu KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, buku nikah, itu dokumen negara yang ada kaitannya di nasab atau di dokumen negara itu, yang ada di dokumen keluarga. Kalau orang lain tidak bisa. Jadi itu yang pelayanan yang kita layani, pendaftaran, pembatalan, pelimpahan nomor porsi sama ahli waris. Nah, lagi-lagi ada tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya berkaitan dengan program prioritas lansia. Program prioritas lansia ini diambil dari tahun lahir. Diambil berangkatnya dari tahun lahir, bukan dari urut porsi. Ketika dia dipanggil prioritas lansia meninggal atau pupus, kan ada program pelimpahan porsi. Nah, pelimpahan porsinya bisa digantikan. Seperti ibu masuk sekarang kepanggil program prioritas lansia bukan urut porsi. Itu bisa digantikan, penggantiannya bisa, tapi pemberangkatannya tidak bisa. Pemberangkatannya karena prioritas lansianya kepanggil tahun ini ibunya berangkat karena dipanggil prioritas lansia. Usianya 84 tahun contoh. Nah, pelimpahan porsinya sama anaknya bisa. Kalau untuk pemberangkatannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena yang ibu mah usianya usia lanjut usia. Kalau digantikan sama anaknya kan usianya beda, tahun lahirnya beda, paham ya? Jadi nggak bisa. Jadi kembali ke urut porsi normal. Digantikannya bisa, tapi kembali ke urut porsi normal. Porsi normal itu kalau estimasinya ibu seharusnya berangkat 2037, karena sekarang dapat program prioritas lansia, sekarang berangkatnya tiba-tiba meninggal. Kalau digantikannya bisa, cuman berangkatnya kembali ke 2037. Itu 3 pelayanan yang ada di PHU. Selanjutnya terkait dengan biaya, nih kayaknya banyak tanda tanya atau banyak penasaran juga terkait dengan biaya. Bapak dan Ibu, di pelunasan itu tertera berapa rupiah? 58 sekian. Jujurnya yang didebet berapa? 57 kurang. Ada yang 56 100. Betul. Padahal angkanya 58. Silakan dicek. Yang didebet uang kita dari 25 ditambah dengan pelunasan sekian itu 26 lebih. Tapi yang terteranya 58 juta. Nah ini ada virtual account atau pengembalian kepada Bapak dan Ibu tanpa disadari kurang lebih 2 jutaan. Kurang lebih 2 jutaan. Di angkanya 58, tapi yang disetorkan ketika dijumlah hanya 56. Jadi 2 jutanya itu pengembalian, tetap angkanya 58. Berapa jumlah total per jemaah tiap tahun? Bahwa pada tahun ini per jemaah biayanya itu 95 juta. Kok hanya 56 yang disetorkan?
itu ada nilai manfaat dari tabungan kita yang disetorkan dari 2012 dan 2013 bahwa per jemaah kenanya 95 juta. 60% itu dibebankan kepada jemaah, yaitu sebesar 58 atau 56 juta. Sisanya nilai manfaat itu kalau bahasa kita subsidi. Jadi uang kita dari kita untuk kita. Sekarang 56 juta itu mahal apa murah? Mahal. Murah. Mahal apa murah? Murah. Ada yang sudah umroh? Ada? Belum. Ada yang sudah berangkat umroh? Banyak. Umroh 9 hari berapa? 35an. Kalau 9 hari dibagi 35 juta kena perharinya berapa? Sekian. 4 juta. 4 juta per hari kali 9 30 lebih. 4 juta sekarang ke haji. Umroh 9 hari. Haji itu 42 hari. 4 kali 42 berapa? 168 juta. Perjalanannya sama, naik pesawat. Ke Madinahnya sama, ke Mekahnya sama. Makannya per hari makan sama. Mahal apa murah? Murah. Nanti uang yang kita setorkan, pengalaman waktu berangkat kemarin pun Pak Haji belum bisa merasakan itu hilang, itu nilai itu nggak ada apa-apa. Jadi kita harus sekawat nama tabayun. Kalau ada info-info hoax terkait dengan mahalnya biaya haji, kita hitung sama-sama bahwa pemerintah dalam hal ini mempertimbangkan keseluruhan. Paling banyak, dan tahun ini sejarah. Tahun ini akan menjadi sejarah bahwa jemaah haji sedunia Indonesia terbanyak. Amin. Yang jumlah awalnya 221.000, sekarang ada tambahan 20.000. Tahun ini terbanyak, dan ini sejarah. Jemaah haji Indonesia jumlahnya 241.000 tahun ini. Makanya ini mediasi kecil pada hari ini Bapak dan Ibu dikumpulkan, ini baru satu kecamatan. Hari ini baru satu kecamatan. Nanti kita akan dikumpulkan di tingkat kabupaten dengan kurang lebih 1.000 jemaah. Kita akan dikumpulkan di Manasik tingkat kabupaten 1.000 jemaah. Makna dikumpulkannya hari ini, silaturahmi hari ini untuk saling kenal, satu sama lain, biar karena perjalanan ini perjalanan antar negara, bukan antar kecamatan, bukan antar kabupaten, bukan antar provinsi, tapi antar negara. Nanti dikumpulkan lagi di tingkat kabupaten kurang lebih 1.000 jemaah. Selain itu kita dikumpulkan lagi, nanti pemberangkatan ada di embarkasi, walaupun tidak kumpul semua di sana 3 provinsi, DKI, Lampung, dan Banten. Setelah dikumpulkan di satu embarkasi 3 provinsi, kita berangkat nanti ke sana, dikumpulkan di satu titik, di satu waktu, di satu hari yang sama, dengan posisi yang sama, hanya mengenakan 2 helai pakaian. Di mana itu? Di Padang Arafah. Tidak ada namanya jabatan di sana. Tidak ada yang namanya pangkat di sana. Tidak ada yang namanya saya paling banyak uang di sana, tidak ada. Semuanya kita sama. Hanya 2 helai pakaian yang kita pakai. Derajatnya sama, semuanya sama, nggak ada perbedaan. Makanya yang paling utama sekarang, pesan saya pertama, jaga kesehatan.
Sekali lagi, jaga kesehatan. Tinggal menghitung hari ke tanggal 27. Jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Ini paling pokok karena ini perjalanan fisik, ibadah fisik. Yang tidak biasa olahraga, pagi-pagi manfaatkan habis subuh minimal 1 kilo kita jalan menjelang pemberangkatan. Dari maktab ke masjid pun kita akan jalan, nggak ada angkot di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyampaikan persiapkan mental. Persiapkan mental dalam arti tadi ketika hari ini kita dikumpulkan satu kecamatan, nanti manasik masal kita dikumpulkan satu kabupaten, nanti diembarkasi 3 provinsi, ketemu lagi nanti perjalanan di Madinah, di Mekah, sedunia ketemu di sana, numplek. Dan ini terbesar tahun ini. Mental harus dipersiapkan, bukan hanya fisik. Mental dalam arti kesabaran, hilangkan semua kesombongan, hilangkan keangkuhan, ego sentral, ego masing-masing hilangkan. Kita persiapkan tujuan ke sana kita mau apa. Mudah-mudahan saya berharap khususnya Kecamatan Mandalawangi bisa bersatu, bisa sekelompok, satu sama lain, saling bahu-membahu, saling membantu di sana satu sama lain. Tujuan kita ibadah. Berkasar nama sekolah ulah pakai hal sepele rebutan karena makan, karena konsumsi, karena jeruk, karena itu hindari, khawatir. Mudah-mudahan bisa saling tolong di sana satu sama lain, bisa saling membantu satu sama lain dalam perjalanan ibadahnya, dalam melaksanakan ibadahnya, saling membantu. Karena perjalanan ini perjalanan panjang dan ini perjalanan antar negara, bukan kampung kita, bukan negara kita, ini negara Arab Saudi. Hak-hak Bapak dan Ibu salah satunya sekarang mendapatkan manasik. Yang kedua, nanti kemarin sudah ada kontak, mudah-mudahan hari ini turun atau datang koper. Dan untuk pembagiannya nanti teknis kita sampaikan ke Pak Kepala. Kita akan sebarkan koper. Kita inginnya koper dan buku manasik hari ini datangnya. Tapi nggak jadi masalah, semua hak akan diberikan kepada Bapak dan Ibu. Semua akan diberikan. Termasuk, apakah sudah menerima souvenir semua dari bank? Ada yang belum? Udah semua. Souvenir dalamnya kalau nggak salah kayak ihrom dan batik atau bahan seragam. Udah dijahit semua? Alhamdulillah kalau udah semua. Belum? Segera dijahit Pak. Segera dijahit. Nanti pas pelaksanaan belum dijahit. Artinya di kayak jangan Pak dipakai baju ya biar seragam. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini sejarah juga dari tahun ke tahun kita seragamnya udah tahu semua. Ini perdana. Ini tahun ini berubah. Baju seragamnya berubah. Makanya kita bersyukur. Sekali lagi perjalanan panjang dari 2012, 2013, sekarang 2024. Bersyukur kita diberikan umur yang panjang, bersyukur kita diberikan kesehatan, sehingga sampai hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam satu waktu dan tujuan yang sama. Pada hari ini dari rangkaian-rangkaian panjang itu kita syukuri, jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur, hilangkan hal-hal itu. Dan yang terakhir, hak-hak sudah saya sampaikan dari mulai pendaftaran sampai ke tahapan pelunasan, sekarang ke manasik sampai ke pemberangkatan. Haknya nanti bahwa Bapak dan Ibu pada pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan, alhamdulillah tahun ini Banten sudah punya embarkasi.
Alhamdulillah. Di mana embarkasinya? Di Cipondoh, Tangerang. Di Cipondoh, Tangerang. Untuk pemberangkatan kita masih tetap ke Pondok Gede, tapi untuk pemulangan kita nanti ke Cipondoh. Tapi pemulangan ke Cipondoh bukan berarti dijemput sama keluarga ke Cipondoh, tidak. Jangan. Tetap itu kewajiban kita mengantarkan jemaah dari daerah asal Kabupaten Pandeglang ke embarkasi, dari debarkasi sekarang itu Cipondoh ke daerah asal atau ke Pandeglang. Jadi mohon semua alur, semua aturan diikuti, semuanya diikuti. Kalau penjemputan di pendopo, jemput di pendopo sama keluarga. Cek abah teh mah masalah haji ini aya penambahan rukun naon cenah, rukun kangen anu teu bisa dihalang-halang. Karena peristiwa 2017 kalau nggak salah pada 2007 dengan adanya rukun kangen itu tembok pagar bandara jebol gitu. Ada yang ngalamin nggak? Ada yang ngejemput kayak Rosan ngalamin ya, ngejebolnya kayaknya jebol itu. Dijemput di bandara, seharusnya di sini kan karena ada rukun kangen itu nggak kuat, pengen cuma ketemu sampai jebol itu, sejarah itu. Akhirnya dialihkan ke Pondok Gede. Jadi seperti itu. Nanti mohon kepada keluarga, nanti mohon ikuti semua aturan-aturan untuk kenyamanan, untuk keamanan, untuk keselamatan. Karena pemerintah berkewajiban melindungi jemaahnya. Dan yang terakhir, kewajiban Bapak dan Ibu jaga marwah bangsa negara Indonesia ketika di sana. Karena ini sudah masuk ke ranah negara. Kita di sana atas nama negara, bukan atas nama kampung atau dari Mandalawangi, bukan. Atas nama negara, jaga nama baik bangsa Indonesia. Itu kewajibannya yang paling pokok. Karena mohon izin, mohon maaf, pengalaman yang sudah-sudah, dan ini kebiasaan kita di kampung, kebiasaan ibu-ibu mungkin biasa ke pasar membeli sayuran pakai training, akhirnya dibawa trainingnya ke sana. Ketika belanja di depan hotel pakai training. Ini juga ini adat kita jangan dibawa ke sana. Kebiasaan yang seperti itu jangan dibawa ke sana. Ini udah masuknya ke ranah bangsa, ke ranah negara, atas nama bangsa dan atas nama negara. Etika dan adab itu harus kita jaga, harus kita persiapkan dari sekarang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, informasi-informasi selanjutnya, hak dan kewajiban Bapak dan Ibu semuanya akan diberikan. Walaupun yang cadangan yang belum kepanggil pada tahun ini atau manasik saat ini, ketika tahun depan yang cadangan itu masuk secara otomatis tahun 2025. Dan mudah-mudahan sih ada nasibnya tahun ini. Kalaupun tidak ada nasibnya, tahun 2025 akan dipanggil dan hak manasibnya pun akan dapat. Semua hak-haknya akan didapatkan. Termasuk nanti living cost juga akan diberikan nanti. 56 juta nanti living cost diberikan untuk biaya pesawat, penerbangan, untuk biaya akomodasi di sana, makan di sana, semua hak-hak jemaah akan diberikan. Dan kewajiban tadi yang saya sampaikan, jaga nama baik bangsa dan negara di sana, karena di sana sudah membawa nama bangsa di sana yang dibawa atas nama Indonesia. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya informasi-informasi kita komunikasi aktif dengan para kawan, dengan jemaah. Jangan segan, tanyakan ke kita, datang ke PHU silaturahmi. Informasi-informasi yang belum didapat terkait dengan menjelang pemberangkatan. Kita tanggal 27 insya Allah tanggal 17, jadi kloternya kloter 17, kita tanggalnya tanggal 17 insya Allah
Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu dijodohkan, dinasibkan di kloter atau gelombang 1, gelombang 2, jangan dipermasalahkan. Jangan dipermasalahkan, jangan diributkan, jangan digegehkan. Oh, aing di gelombang ini, aing di gelombang 2. Ini akan menjadi konflik. Jangan hindari hal-hal seperti itu. Kembali kepada tujuan, bahwa tujuan kita berangkat. Kita orang-orang terpilih berangkat tahun ini. Jangan khawatirnya gara-gara pakai gegeh gelombang jadi ribut, jadi pasean. Jangan. Jadi hal seperti itu hindari. Kembali ke tujuan, bahwa tujuan kita berangkat, dan kita alhamdulillah bisa berangkat tahun ini. Karena tujuan pemerintah ada 3. Pertama, memberangkatkan. Yang kedua, tujuannya mewukufkan. Yang ketiga, memulangkan. 3 tugas pokok: memberangkatkan, mewukufkan, dan memulangkan. Jadi kembali kepada tujuan pemerintah seperti itu, dan tujuan Bapak dan Ibu juga kembali ke niat bahwa kita udah alhamdulillah sudah bisa berangkat. Untuk gelombang 1, gelombang 2 ini tiap tahun kadang-kadang jadi masalah. Pakai gegeh yang di gelombang 1, yang di gelombang 2. Dan kita akan atur nanti, makanya kita mohon yang 10 orang itu harap segera diusulkan untuk dibentuk manifest. Untuk manifest segera ditunggu kita sama pusat untuk segera mengusulkan manifest regu dan rombongan, karena sekarang ini 11 rombongan per kloternya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah memaparkan tentang hak dan kewajiban calon jemaah haji Indonesia.